Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mu'min Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Eh, yang terhormat Profesor Dr. Ambu SCMA, yang terhormat Pak Kiai Dr. Nasri Hamang MAG, yang terhormat Dr. Sitiwarda Hanapidas MPD selaku penguji, dan yang terhormat Profesor Dr. Haji Tobroni MSc, Profesor Dr. Muhammad Sridangga MS, dan Dr. Abdul Halik MPD selaku promotor dan kopromotor, dan yang terhormat pada Dr. Raya Mangsi SPD MPD selaku host. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat sehingga kita bisa bertemu di acara seminar hasil disertasi saya. Dan tak lupa pula kita aminkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang sering sampaikan kepada beliau menjadi syafaat ketika nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan sedikit memaparkan PPT saya mengenai hasil disertasi saya. Judul disertasi saya integrasi kepedulian lingkungan hidup dalam pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Tinambung, Kabupaten Polimun Mandar. Adapun daftar isi bab 1 pendahuluan, bab kedua landasan teori, 3 metode penelitian, bab keempat objek penelitian, dan bab kelima hasil penelitian. Kemudian bab 6 untuk pendahuluan latar belakang masalah. Ada 5 poin. Yang pertama, tugas manusia. Kehadiran manusia sebagai salah satu makhluk Tuhan di muka bumi ini memiliki andil yang signifikan dalam memenuhi kapasitasnya sebagai khalifah. Yang kedua, lingkungan. Pentingnya penjaga lingkungan harus ditanamkan pada siswa sejak awal. Yang ketiga, isu-isu alam. Isu-isu alam saat ini disebabkan oleh aktivitas masyarakat itu sendiri yang terus-menerus tidak puas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, kerusakan ekologis. Kerusakan ekologis yang terjadi saat ini sebenarnya bersumber dari salah satu paham atau pandangan manusia terhadap dirinya sendiri, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan sistem biologis. Yang kelima, judul penelitian. Adapun judul penelitian ini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya seperti yang beberapa lalu waktu ini ada 3. Bagaimana langkah-langkah guru pendidikan agama Islam dalam mengintegrasikan pemahaman kepedulian lingkungan hidup pada peserta didik melalui pembelajaran PAI pada peserta didik di SMP Negeri 6 Tinambung. Yang kedua, bagaimana materi pelajaran pendidikan agama Islam PAI yang terintegrasi dengan pemahaman terhadap kepedulian lingkungan hidup pada peserta didik di SMP Negeri 6 Tinambung. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya mengintegrasikan kepedulian lingkungan hidup pada peserta didik di SMP Negeri 6 Tinambung. Penelitian yang relevan, analisis teori, kepedulian lingkungan, pendidikan agama Islam, pembelajaran kepedulian lingkungan, kerangka pikir. Metode penelitian, lokasi penelitian dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data,
instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir pengujian keabsahan data. Objek penelitian, profil sekolah, prinsip pengembangan kurikulum, visi SMP Negeri 6 Tinambung, misi SMP Negeri 6 Tinambung, tujuan SMP Negeri 6 Tinambung. Bab 5. Adapun bab 5 adalah hasil penelitian. Yang pertama, langkah-langkah guru pendidikan agama Islam dalam mengintegrasikan pemahaman kepedulian lingkungan hidup pada peserta didik melalui pembelajaran PAI pada peserta didik di SMP Negeri 6 Tinambung. Yang pertama, pengembangan proses pembelajaran. Pengembangan proses pembelajaran pendidikan agama Islam penelitian antara lain: A. Kelas, B. Sekolah, C. Luar sekolah. Pelaksanaan pendidikan agama Islam peduli lingkungan dalam pengembangan proses pembelajaran di kelas menurut informan sebagai berikut. Guru menekankan kepada anak-anaknya untuk menjaga kebersihan kelas dan menjaga kebersihan lingkungan kelas untuk menerapkan pendidikan karakter peduli lingkungan dalam mata pelajaran PAI yang terintegrasi dengan lingkungan. Anak diajak untuk mengamati secara langsung dengan cara menanam tanaman dan merawat tanaman di lingkungan kelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa pengembangan proses pembelajaran di kelas dilakukan dengan melakukan praktik langsung dan pengamatan langsung. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan lain dalam hasil wawancara sebagai berikut. Siswa diajak melakukan pembelajaran di lingkungan kelas melalui pembiasaan-pembiasaan, misalnya menanam tanaman dan merawat tanah, dikembangkan melalui mata pelajaran PAI, pembelajaran yang terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, pengintegrasian dalam mata pelajaran. Pelaksanaan pendidikan karakter lingkungan, integrasi dalam mata pelajaran dilaksanakan di sekolah. Menurut informan, pengintegrasian pembelajaran lingkungan dalam mata pelajaran PAI sebagai berikut. Pada dasarnya, peduli lingkungan diintegrasikan ke semua mata pelajaran tanpa terkecuali. Pembelajaran PAI dengan tujuan untuk menjaga lingkungan. Pernyataan informan tersebut di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan lain sebagai berikut. Mengintegrasikan pendidikan peduli lingkungan ke dalam pembelajaran PAI, memasukkannya ke dalam silabus RP dan dalam implementasinya melalui tindakannya. Pertama, disusun dalam RPP, disesuaikan dengan silabus juga, dan dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kesehatan lingkungan sekolah. Pemeliharaan dan ruang dan bangunan. Pemeliharaan ruang dan bangunan menurut kepala sekolah sebagai berikut. Pemeliharaan ruang dan bangunan tentu dilaksanakan setiap bulan melalui pengecekan dan menindaklanjuti jika terjadi kerusakan seperti ada genteng yang bocor, tembok yang rusak, dan fasilitas karena air sehingga ada yang rusak. Pernyataan kepala sekolah tersebut didukung dengan pernyataan guru PAI berkaitan dengan pemeliharaan ruang dan bangunan sekolah sebagai berikut. Dan bangunan sekolah selalu dicek, dijaga, dan dirawat oleh semua warga sekolah. Setiap kelas dicek oleh guru kelas. Kalau ada kerusakan dilaporkan kepada kepala sekolah, juga mengecek ruangan yang lain. Pemeliharaannya dilakukan seluruh warga sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru tersebut di atas, diperoleh hasil bahwa penelitian ruang dan bangunan sekolah
dilaksanakan setiap bulan untuk pemeriksaan untuk kebersihan rutin dilaksanakan setiap hari. Perawatan dilaksanakan secara berkala dan pemantauan akan kerusakan dilakukan setiap waktu. Yang kedua, hasil penelitian. Materi pelajaran pendidikan agama Islam PAI terintegrasi dengan pemahaman terhadap kepedulian lingkungan pada peserta didik di SMP Negeri Tinambung. Di antaranya perencanaan pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum, pelaksanaan integrasi pembelajaran berbasis lingkungan pada materi pembelajaran PAI di SMP Negeri Tinambung, perencanaan pembelajaran PAI berbasis lingkungan di SMP Negeri Tinambung yang akan diuraikan pada bagian ini diperoleh melalui hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi yang peneliti lakukan di SMP Negeri 6 Tinambung tentang perencanaan pembelajaran PAI berbasis lingkungan sekolah yang dibuat guru PAI di SMP Negeri 6 Tinambung. Proses pembelajaran berlangsung efektif dan menyenangkan. Aktivitas pembelajaran PAI yang baik adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan tentunya dapat dilakukan oleh setiap siswa dengan baik. Selain itu, pembelajaran yang baik hendaknya didukung oleh media dan sarana pembelajaran yang memadai dan sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Pembelajaran PAI di SMP Negeri 6 Tinambung dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry, penemuan, diskusi, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran tersebut digunakan sesuai dengan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini dengan pernyataan guru PAI melalui wawancara sebagai berikut. Metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran PAI di SMP Negeri Tinambung sesuai dengan materi pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Metode pembelajaran dipilih berdasarkan kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, misalnya tentang materi tahara, materi yang akan memberikan pemahaman, keterampilan, dan sikap kepada siswa tentang hidup bersih, sehingga tujuan yang akan dicapai adalah siswa mengenal alat-alat yang dapat digunakan dalam bersuci. Dalam hal ini, air, bagaimana air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang suci lagi dapat mensucikan. Siswa dapat berwudu dengan baik, juga siswa dapat menjaga kelestarian air. Maka metode yang digunakan adalah praktek. Siswa diajak ke kamar mandi sambil menjelaskan bagaimana menggunakan air dengan baik, bagaimana berwudu dengan baik. Siswa diminta satu persatu untuk mempraktekkan setelah dicontohkan oleh guru. Sebelum selanjutnya teman-temannya diminta untuk memperhatikan sambil memberikan komentar. Dan pada akhirnya guru dan siswa sama-sama menyimpulkan pembelajaran pada pelaksanaannya di bawah karena air diletakkan ember untuk menampung air bekas wudhu siswa, sementara siswa diminta untuk secara perlahan-lahan membuka keran air dan berwudhu dengan baik. Yang ketiga, hasil belajar siswa meningkat setelah selesai pembelajaran PAI. Hasil belajar yang diperoleh siswa pada pembelajaran PAI dilakukan dengan memberikan ulangan harian, ujian lisan, ujian tertulis, ujian praktek, dan penelitian proyek, di mana setiap akhir pembelajaran guru menanyakan kepada siswa apakah pelajaran sudah dipahami, adakah materi yang belum dipahami, dan juga guru telah mengamati secara langsung perubahan yang dialami siswa. Selain itu, guru juga memberikan PR kepada siswa dan juga memberikan MIT dan UAS. Hasil belajar PAI yang diperoleh siswa juga dapat dicapai dengan tujuan pembelajaran, di mana siswa dapat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baru setelah pembelajaran. Lakukan hal ini sesuai dengan penjelasan guru PAI melalui wawancara dengan guru PAI sebagai berikut. Setelah dilakukan pembelajaran, saya menanyakan kepada siswa apakah materi pelajaran sudah dipahami, adakah materi pelajaran yang belum dipahami, kemudian diberikan tugas yang akan dikerjakan di rumah
PR, kemudian juga saya mengamati perubahan yang terjadi pada siswa, kemudian juga saya mengamati perubahan yang terjadi pada siswa, kemudian juga diberikan meet atau UAS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sekolah. Melalui PR, meet, UAS yang diberikan kepada siswa juga dapat sesuai dengan yang diharapkan, yaitu siswa memperoleh nilai sesuai dengan PKM. Ya, Setelah gimana Pak? Cukup? sedikit Pak, saya tinggal Ya. kesimpulan. Setelah hasil penelitian saya paparkan, adapun peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian kolektif dengan kognitif observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di SMP Negeri Tinambung tentang integrasi kemudahan lingkungan hidup dalam pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Tinambung, Kabupaten Polman, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Satu, langkah-langkah guru pendidikan agama Islam dalam mengintegrasikan pemahaman kepedulian lingkungan hidup pada peserta didik melalui pembelajaran baik pada peserta didik SMP Negeri 6 Tinambung, yaitu pelaksanaan pendidikan peduli lingkungan dilakukan dengan pengembangan kurikulum, meliputi program pengembangan diri, proses pembelajaran, pengiterasian dan mata pelajaran, pengembangan kesehatan lingkungan sekolah, dan budaya sekolah. Yang kedua, materi mata pelajaran pendidikan agama Islam baik yang terintegrasi dengan pemahaman terhadap kepedulian lingkungan pada peserta didik di SMP Negeri Tinambung, yaitu materi yang terkait dengan tahara bersuci dan imam yang di dalamnya mengandung pesan-pesan Allah dalam memelihara alam semesta yang dilaksanakan melalui perencanaan pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum, visi misi sekolah, dan konsep pembelajaran menarik dan inovatif. B. Proses pembelajaran berlangsung efektif dan menyenangkan, di mana guru mengelola pembelajaran dengan baik dan siswa juga antusias mengikuti proses pembelajaran. C. Hasil pelajar siswa meningkat setelah selesai pembelajaran baik, di mana siswa dapat mengerjakan PR yang diberikan oleh guru dengan baik. UTS yang diberikan guru dapat diikuti siswa dengan baik dan memperoleh nilai yang baik, dan UAS yang diberikan guru dapat diikuti siswa dan memperoleh nilai yang baik. Yang ketiga, faktor pendukung dan faktor penghambat upaya mengintegrasikan pendidikan lingkungan pada peserta didik SMP Negeri Tinambung. Itu faktor pendukung pelaksanaan optimalisasi kedasaran lingkungan pada peserta didik di SMP Negeri Tinambung adalah adanya peran serta dari warga sekolah dalam memelihara lingkungan, terdapatnya misi sekolah dan berkaitan dengan lingkungan, dan adanya sarana prasarana sekolah. Dan penunjang dan faktor penghambat yaitu terbatasnya waktu pembelajaran baik di sekolah dan kurangnya keseimbangan pembinaan antara sekolah dan keluarga dan masyarakat. Demikianlah hasil penelitian dan kesimpulan yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Dr. Tabe. Ya, terima kasih Pak Muhammad Arsyad, luar biasa hasil pemaparan sebenarnya hasil penelitiannya. Ya, sebelum kita ke penguji, mungkin ada dari peserta yang ingin memberikan masanggahan atau masukan kepada Pak Muhammad Arsyad. Silakan. Ya, silakan peserta. Tadi ada saya lihat Pak Abdul Rahman, ada Ibu Salmiati. Wah, ini pada Siap, tidak kelihatan semua kayaknya. siap, siap, siap. Oke, ada Pak Sudirman mungkin ada. Sepertinya ini tidak ada yang lupa. Ilyas. Siap, Oke, siap, kita Pak Rektor, siap. lanjut saja untuk Siap. memberikan kesempatan kepada uh, penguji kita. Uh, kita mulai dari Bapak Profesor Dr. Haji Ambo AC MA memberikan pertanyaan dan beberapa masukan kepada Promo Pendus pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada Pak Prof. Ambo, disilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, yang saya katakan
para penguji dan promotor pimpinan sidang. Alhamdulillah kita lihat judul, kemudian permasalahan. Saya lihat permasalahan mungkin seharusnya kalau kita melihat ini bagaimana kita keluarkan masalah di sini, bagaimana mengintegrasikan kepedulian lingkungan hidup dalam pendidikan agama Islam di SMP 6 Sinambung. Itu seharusnya menjadi masalah utama. Bagaimana mengintegrasikan, bagaimana mengintegrasikan, tentu cara langkah-langkah. Nah, kemudian kita buat mungkin subnya bisa 3. Apanya yang diintegrasikan, metodenya, materinya, langkah-langkah dan implementasinya. Kalau di sini saya lihat ini langsung langkah-langkah. Yang kedua materi. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendukung dan penghambat. Lalu tadi itu dijabarkan dalam tadi pemaparan. Gimana ini? Kenapa hilang yang bersangkutan? Arsyad? Siap. Oke, ada Prof. Agak jaringan, Prof. Jaringan, ya. Siap. Ya. Artinya saya ini. Kalau kita dengarkan tadi penjelasan pemaparan itu, kedengarannya seperti saja laporan bagaimana di sekolah SMP itu. Kalau disebut tadi perbaikan lingkungan, menanam bunga di situ, mencat sekolah. Gimana kalau disertasi seperti itu? Karena saya juga tidak bisa baca seluruhnya. Kalau gambarannya seperti yang dipaparkan tadi itu mungkin Pak Nasri nasi sorot tinggal. Nah, itu jadi saya kalau saya kira perlu betul-betul diarahkan pada bagaimana materi, bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk integrasi. Kemudian materi integrasi, apa materinya yang bisa diintegrasikan kepada pendidikan agama dan bagaimana implementasinya. Tidak perlu saya kira hambatan tantangan itu mungkin tidak perlu, tetapi bagaimana implementasinya. Artinya disertasi ini mau menemukan bagaimana cara. Jadi yang pertama itu bagaimana bentuk integrasi, yang kedua bagaimana materi yang bisa diintegrasikan, kemudian bagaimana implementasinya. Nah, itu saya kira menarik kalau seperti itu. Tetapi kalau saya lihat materinya ini sangat sederhana dalam memberikan permasalahan.
Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam ini ayat-ayat yang digunakan ini kan umum umum juga. Dahar al-fasadu fil barri wal ya, dahar al-fasadu fil bahri. Ya. Ya, tergantung pada tangan-tangan manusia. Nah, kemudian kita lihat juga banyak ayat ini. Wa huwa alladzi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal afida qalila ma tashkurun. Ya, kalau seharusnya dulu Allahu akhrajakum min butuni Siap, ummahatikum la Prof. Siap, siap. ta'lamuna syai'an. Siap, siap. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Jadi la'allakum tashkurun dulu baru qalilan ma tashkurun. Ya, ternyata Allah mengharapkan manusia ini bersyukur. Ya, manusia ini bersyukur, Siap. tetapi ternyata manusia itu qalilan ma tashkurun. Nah, nanti muncul kenapa di situ disebut qalilan ma tashkurun. Dan kenapa disebut la'allakum tashkurun? Apa yang harus disyukuri? Itu perlu dijelaskan. Saya lihat ini berturut-turut saja ayat disebutkan. Siap, Prof. Siap, siap. Berturut-turut ayat disebutkan, tetapi penjelasannya tidak terlalu memadai, menampakkan bahwa lingkungan yang dimaksud itu seperti ini. Ya, jadi perlu dielaborasi. Apakah la'allakum tashkurun mensyukuri lingkungan? Nah, ya, dan seterusnya. Siap, Prof. Siap, siap. Ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian struktur tulisan ya juga perlu di apa namanya perlu diperbaiki sehingga ya bagus, penampakan indah dan rapi. Siap, Prof. Siap, siap. Ya, penggunaan anak apa namanya dibawa bab itu pakai Romawi, kemudian Siap. nanti judul pinggir itu menggunakan huruf A besar. Siap, Prof. Siap. Di bawahnya angka 1, kemudian di bawahnya lagi ada huruf, di bawahnya lagi angka 1 tetapi pakai kurung tutup. Nah, begitu juga dan seterusnya. Siap, Prof. Siap. Saya kira itu. Kemudian penggunaan lafaz Al-Quran. Nah, ini lagi-lagi memang banyak semua disertasi yang menulis kata Al-Quran. Ya, semuanya beragam. Tetapi harus konsisten dalam penggunaan itu. Al-Quran, Al-Quran, ada Al-Quran, Al-Quran, ada ya macam-macam tulisannya. Nah, kalau disebutkan itu kan, kalau Al-Quran, nah itu yang Siap. disebut baku. Itu yang disebut baku. A-nya besar, lalu kuinya kecil, bersambung saja semua. Nah, itu dianggap baku oleh penyusun Siap, Prof. bahasa Indonesia baku. Tetapi saya lebih tertarik, lebih mempertahankan yang tidak baku. Garis datar, kemudian kuinya besar, kemudian di dekat R itu ada, sesudah R itu ada koma atas. Ya, Al-Quran. 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 Al-Quran dimiringkan karena tidak bagus. Ya. Ya. Saya kira seperti itu barangkali saya Siap, Prof. Siap, siap. harap supaya larinya ke situ. Siap, Prof. Siap, siap, siap. Misalnya perbaikan, Prof. Bagaimana bentuk integrasinya, Siap, Prof. Siap. yang diintegrasikan, Siap, kemudian Prof. implementasi. Siap, 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 Prof.
Saya kira seperti itu. Siap, Prof. Siap, siap. Iya, Siap perbaikan, Prof. saya kira Siap. seperti itu Pak pimpinan sidang. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Haji Ambo SMA. Selanjutnya kita ke Bapak Dr. Kiai Nasri Hamid MAG. Silakan Pak Kiai. Ya, jadi syukran. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Pak Pembimbing, Bapak Profesor Dr. Tobroni, Profesor Dr. Muhammad Sililanga MS, Dr. Abdul Halik, dan teman penguji Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI, teman penguji utama Profesor Dr. H. Ambo Asep, Magister Agama, dan adik-adik partisipan seminar hasil serta terkhusus Muhammad Arsad sebagai Promopendus. Siap, Pak Kiai. Siap, siap. Jadi saya juga terus terang ya, saya juga tadi dibikin panas otak saya ini. Siap, Pak Kiai. Siap, siap, siap. Tadi habis sholat subuh sampai sekarang ini. Saya bilang ini arahnya judul ini mau carikan rumusan judul seperti apa. Lain yang di apa? Lain di arahnya judul, lain di penelitian pembahasan. Jadi judulnya itu kepedulian lingkungan. Dan ini kepedulian lingkungan yang dalam bahasa Inggris itu ya environmental concern. Ini kan sudah istilah dari PBB. Istilah yang sudah digunakan di seluruh dunia, diterima semua negara, semua ilmuwan. Kepedulian lingkungan. Siap, Pak Kiai. Siap. Yang dimasuk kepedulian lingkungan itu adalah peduli terhadap hutan, tanaman, pohon-pohon, iklim, hewan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi yang sementara yang Anda bahas ini kebersihan lingkungan sekolah, keindahan. Dan itu tadi memang maaf ya. Siap, Jadi Pak. Siap, Pak Kiai. Siap. kata kasarnya agak menyedihkan bagi Anda, bagi kita semua. Anda tampil mau promosi kalau dilaporkan tadi tuh bahwa guru mencet sekolah, guru ini menanam bunga di sana. Itu masa itu yang mau disampaikan nanti di promosi. Siap, Pak Kiai. Siap, siap. Ini, Perbaikan, Pak. Siap. iya. Jadi saya melihat posturnya ini Muhammad Arsad sangat meyakinkan untuk membahas kepedulian lingkungan. Siap. Kenapa larinya saja ke sana tidur, larinya ke Lisa. Ada gadis Lisa tadi tuh. Lihat sampah ambil. Siap, siap, Pak Kiai. Siap, siap. Jadi masa saya nanti yang mau disampaikan di promosi bahwa langkah-langkahnya guru di sana adalah Lisa. Lihat Siap. sampah ambil. Itu Siap. kepala SMP 1 Pindrang sudah lama itu. Masih awal 90-an masuk halaman sekolah, lihat kertas dia ngambil. Jadi kalau cuma itu ya itu maaf ya, itu di kecamatan saya di Sopeng berapa puluh tahun itu kecamatan terbersih. Karena begitu kita ibu-ibu, anak-anak, pekerjaan pertama itu adalah membersihkan halaman sampai di pinggir jalan. Siap, Pak Jadi Kiai. nah, itu yang jadi kalau itu yang mau dipromosikan, saya kira perlu dipertimbangkan kalau Siap. cuma ini yang mau di Siap, perbaikan, Pak Kiai. Siap, siap.
Yang kedua, tadi saya baca itu intinya ini tuh substansinya kan menyebut tohara, Ya, siap. mengintegrasikan lingkungan dengan tohara. Tohara itu menurut ulama fikih kan lima. Tuh, lima. Menurut ulama fikih. Yaitu mandi, istinja, wudhu, bersiwak, dan tayamum. Itu yang dimaksud tohara menurut ulama fikih. Sampai sekarang masih itu. Jadi kebersihan pada badan kalau tohara. Halo, kenapa tidak goyang? Ya, agak putus-putus memang Pak. Oke, Jadi jawabannya kalau Pak Asep pakai ini. kata tohara dan begitu di apanya tadi di abstraknya ya yang dibahas masalah tohara. Siap, Pak. Oke, siap. Jadi Jaring. jadi toharanya saya setuju. Makanya Siap. ini saya pikir kenapa judulnya bagus ini. Siap pakai siap. Saya kira tadi yang mau dibahas itu adalah integrasi kepedulian lingkungan melalui penjagaan ketersediaan air. Nah, itulah tadi di daerah Polma sana dipelihara hutan. Pikiran saya begitu karena landasan teorinya begitu. Polusi air harus selalu tersedia, habitat-habitat hewan itu semua harus terpelihara kan landasan teorinya begitu, peduli lingkungan. Tapi kenapa tadi diulangi lagi? Kenapa di ujungnya itu tadi membersihkan WC, mencet ruangan. Kenapa larinya ke situ? Jadi saya pikir tadi itu bagus itu kalau guru agama itu menerangkan bahwa memang saya tadi hitung ayat tentang air itu, kalau tidak salah hitung saya 69. Itu saya masih hitung baru baru masuk hujan ini. Allah menurunkan hujan dari langit untuk menemukan pohon. Itu nanti pohon mau dipelihara karena pohon sumber air. Supaya air selalu tersedia supaya kita tidak krisis air bersih, mau mandi, termasuk mencuci, mau berwudu atau saya kira tadi itu dan itu yang mau ditonjolkan di penelitian. Kenapa lahirnya ke Nadwapa? Dasar bahasa Arab itu kalau tohara tadi itu tadi menyangkut badan, Siap. mandi, istinja, berwudu, siwak dan tayamum. Kalau Nadwapa lingkungan. Jadi ada hadis Nabi itu innallaha jamil, innallaha nadhifun, yuhibbun nadhafa. Allah itu bersih dan suka yang bersih. Innallaha jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal dan suka yang indah. Siap. Ternyata itu yang Anda tampilkan di penelitian. Padahal mainstreamnya ini dari awal adalah tohara. Saya kira tadi itu waktu seminar proposal memang itu bagus Siap sekali pakai. itu kalau Siap. misalnya nanti bagaimana pengembang itu di Tinambung jangan sampai dibabat hutan di pegunungan nanti Tinambung krisis air. Siap pakai. Ya, Siap. Siap. saya kira kalau saya arahnya ke situ. Apalagi judulnya Tohara. Siap Jadi pakai. nanti integrasinya itu adalah materinya tadi yang diserangkan Pak Prof itu Siap. Ambo adalah tadi itu penguatan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, Siap. pohon-pohonan, Siap. hewan-hewan, karena semua itu sumber air, kan itu bersiklus Ji. Jadi landasan teorinya ini Muhammad Arsak kan ada polusi air, tapi di penelitian tidak pernah lagi menyinggung-nyinggung air. Siap. Siap pakai. Siap. 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 Paham ya? Siap Maksud pakai. saya, Siap. Siap. Siap berbagian pakai. Siap. Siap. saya mohon maaf kepada pembimbing Pak Prof. Dr. Tok Berani. Menurut saya nanti kita pede, confidence, percaya diri tampil di promosi, di meja promosi itu pakaian kebesaran sebagai penguji. Kalau itu
Siap Nah, pakai siap siap. kembali lagi kalau itu tadi yang dipromosikan, yang disampaikan Pak Prof. Ambo, ya laporan-laporan tadi tuh guru sudah begini, lihat sampah langsung dipungut, ada ada lagi kotor, catnya sudah rabung-rabung, diperbarui lagi. Itu masa itu yang mau disampaikan nanti sidang promosi, Siap pakai siap siap. ya. Jadi Siap misalnya tuh di surah Ibrahim itu ayat tentang pohon, pohon ya, siap pakai. ayat 87 nanti ya, 87 ke itu. Ya, alam tarokai podoroban, alam apa yang tadi? Alam tarokai podoroballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Jadi surah Ibrahim itu ayat 24. Wala tufsidu fil ordi ba'da islahiha. Surah Al-A'raf ayat 85. Jangan kamu merusak lingkungan sesudah Allah memperbaikinya, menatanya dengan baik. Semua seginya. Tuh. Jadi begitu konsisten kia karena Andi ini mau doktor, Siap jangan mengubah siap pakai siap. Siap yang sudah dirumuskan oleh apalagi badan dunia. Nggak siap boleh pakai kita siap. membuat lagi Siap pakai. pengertian lain. Siap Bahwa dimasuk lingkungan hidup itu adalah itu tadi adalah pohon-pohonan, siap pakai hutan siap siap. jangan terbakar, Siap diantisipasi itu, jangan penebangan liar, hewan-hewan dipelihara habitatnya tuh supaya polusi air. Anda kan sebut tadi polusi air selalu siap tersedia. Bagus sekali landasan teorinya. siap pakai siap siap. Bagus ya, tapi kenapa larinya ke situ? Siap pakai siap siap. Jadi kalau saya jangan itu yang ditonjolkan an-nadhafah. An-nadhafah itu minal iman. Siap pakai siap siap. Kebersihan bagian dari iman. Tapi itu tadi betul-betul kepedulian Lingkungan. lingkungan Siap ya. pakai siap. Dan itu menjadi kebutuhan dunia sekarang. Siap pakai. Yang paling mengkhawatirkan manusia modern sekarang di kita yang modern adalah krisis lingkungan. Itu krisis lingkungan. Siap Makanya Anda pakai. lihat sendiri kalau orang babat hutan itu lihat langsung wah di penjara ditangkap polisi hutan. Siap pakai Begitu siap betul. pentingnya Siap. memelihara lingkungan. Kaitannya dengan PAI pendidikan agama Islam itu tadi dari awal turunnya Quran Allah sudah sangat itu tadi. Saya ulangi ada 69 ayat tadi bicara tentang pentingnya air. Dengan Siap air memelihara lingkungan tadi, siap pakai siap. menyuburkan tanah, menyuburkan tanam-tanaman, Siap sekaligus juga debit air selalu itu tersedia dengan cukup. Apa ini ketersediaan air kalau lingkungan terpelihara. Jadi saya sarankan arahnya ke sana ya. siap pakai siap siap. Saya Iya, perbaikan pakai siap siap. iya saya kira cukup ya. Siap Terima pakai kasih. siap. Saya Makasih kembalikan banyak ke pakai siap siap. sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Nasri Hamam. Selanjutnya kita ke Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI. Pada Ibu Dokter disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para dewan penguji, kemudian juga kepada para audiens yang sudah menyempatkan diri dalam menghadiri di Zoom ini, dan terkhusus kepada Promopindus yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya. Dan sudah ada masukan 2 dari tim Siap, Pak penguji, Dokter. Siap, siap. dan saya kira sudah itu inti sekali tadi Siap, Pak diusulkan Dokter. oleh 2 penguji tadi, terutama pada rumusan masalah. Karena kalau rumusan masalah yang tidak mendasar, tidak bagus, maka hasil penelitiannya itu nanti juga tidak terarah. Oke, baik, saya ke judul dulu ya. Sesungguhnya Siap, siap. pada promosi seminar proposal sudah sudah ada beberapa masukan dari tim penguji. Tetapi setelah melihat hasil penelitian yang ada pada bab 4 dan seterusnya,
saya lihat itu bahwa saya cari-cari novelty dari disertasi ini karena itu wajib ya wajib bagi sebuah Siap, Bu Dokter. disertasi akan memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan khususnya kepada sekolah ini tadi. Jadi sebenarnya bahwa Siap, Bu di Dokter. hasil penelitian itu biasa-biasa saja saya lihat. Siap, Bu Dokter. Tidak Siap, siap. tidak menggigit gitu loh ya tidak menggigit jadi yang saya ingin uh, cari di sini novelty-nya itu Siap, Bu tapi Dokter. kalau Siap. melihat dari judul memang judulnya biasa-biasa juga jadi tidak ada sesuatu yang ingin dihasilkan karena hanya pengintegrasian saja dalam apa namanya kepedulian lingkungan dalam pendidikan agama. Ini yang saya cari itu yang seperti apa yang disampaikan oleh penguji pertama dan penguji kedua itu mau diintegrasikan ke materi apa itu ya Siap, Bu materi Dokter. terutama dalam pendidikan agama Islam ini tentang kepedulian lingkungan itu yang harus muncul ya itu yang harus uh, apa spesifik nanti di bab 4 itu yang Siap, tidak Bu Dokter. kelihatan Siap. Siap. itulah novelty-nya nanti Siap, Bu ya. Dokter. Siap, siap. Ya, dan itu yang tidak kelihatan. Siap, Bu Jadi Dokter. Siap. perlu mungkin ada sedikit keseriusan ya untuk melihat Siap, Bu. rumusan masalahnya tadi. Saya juga Siap. sependapat dengan Prof. Ambo bahwa rumusan masalahnya seperti ini. Tak usah ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Itu model tesis itu. Siap, Ya, Bu Dokter. Siap, siap, siap. hasilnya yang rumusan masalah ketiga itu kita mau lihat novelty apa di situ yang dihasilkan dari disertasi ini. Kemudian di latar belakang itu sudah harus kelihatan memang bahwa eh, yang menjadi fakta di lapangan ya sehingga mengangkat judul ini dia. Jadi ada the solen di situ antara harapan dengan kenyataan. Nah, ini mungkin bisa nanti ditambah lagi satu paragraf supaya informasi dari disertasi ini bahwa inilah yang melatar belakangi sehingga judul ini diangkat ya. Nah, itu tidak tajam di latar belakang. Kemudian berikutnya tentu abstrak bahasa Inggris dan bahasa Arab sudah harus dilampirkan. Oh, siap, siap, Bu Dokter. Siap, siap, siap. Saja. Siap, Bu Kemudian Dokter. Siap. tadi apa namanya kita apa ya pertajam di situ materi-materi apa itu siap. Ya Siap, Bu. Siap, siap. materi apa yang diintegrasikan tentang pendidikan agama Islam ini itu yang harus kelihatan di Siap, disertasi siap, Bu Dokter. Siap, siap. dan itulah novelty-nya itu yang Oh, tidak siap, Bu. Iya, siap, siap. Siap. Oke, saya kira itu saja saran saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Siap, warahmatullahi Bu Dokter. Baikkan, wabarakatuh. siap. Ya, terima kasih Bu Dr. Siti Wardah Hanafidas. Selanjutnya kita ke penguji berikut sekaligus promotor Bapak Profesor Dr. Haji Tobroni MSc. Pada Prof. Tobroni, silakan Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Prof. Ambuase, yang saya hormati Prof. Siridanga, yang saya hormati Bapak Yai Nasri Hamang, Doktor, Ibu Siti Wardah Hanafi selaku Direktur, kemudian Pak Abdul Khalik selaku co-promotor dan Pak Dr. Raya Mangsi yang saya hormati. Wabil khusus yang berbahagia kepada Pak Muhammad Arsyad Siap, Prof. Siap, siap. dan para audiens semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh para penguji, baik dari Prof. Ambuase, Bapak Dr. Nasri Hamang, Kiai, dan Ibu Dr. Siti Wardah Hanafi. Ya, tadi udah dicatat ya Pak Muhammad Arsyad ya. Alhamdulillah, Prof. Saya sudah rekam juga, Prof. Siap, siap, siap. Oke, ya. Siap, siap perbaikan, Pak Prof. Siap, siap. Jadi memang intinya masih banyak perbaikan, Pak ya. Siap, Prof. Siap, siap. Insya Allah, Prof. Baik Siap. pada tataran substansi maupun pada tataran teknis. Ya, jadi ini kan masih seminar hasil, Pak ya. Siap, Prof. Siap, siap. Seminar hasil ini kan memang masih memungkinkan banyak perbaikan. Ya, Siap, siap, siap. Siap jadi perbaikan, Prof. tidak masalah. Catatan yang banyak itu tidak masalah. Justru kalau nggak ada catatan kita malah apa malah bingung gitu ya. Mau Siap, perbaikannya apa gitu ya. siap, Prof. Siap, siap. Dengan catatan yang banyak maka eh, Pak Arsyad Siap, punya Prof. Siap. peran untuk Siap. melakukan perbaikan. Ya, Siap, Prof. Siap perbaikan, Prof. Siap. ya. Jadi saya awali ya supaya Siap. agak detail ya. Siap, Prof. Siap. Pertama judulnya Pak Arsyad ya. Siap, Prof. Siap. Jadi kabupaten itu nggak perlu ditulis Pak. Oh, siap, Prof. Siap, siap. Nah, jadi di SMP Negeri 6 di Nabung. Lah, Polman ini sudah resmi atau Resmi, singkatan Prof. sudah Resmi, resmi? Prof. Iya, siap, Prof. Bukan Poli Poli Wali Mandar gitu resminya. Oh, Iya, nggak boleh wali mana. siap. Eh, Polman, artinya Waliman, nama Wali resminya Mandar, Prof. Polman atau Poli Wali Mandar? Boleh wali mana. Polman, Polman, Prof. Polman. Resmi ya? Siap, Prof. Siap. Di jalurnya Polman. Enggak, nanti dicatat resminya aja ya, jangan Siap, Prof. disingkatkan. Siap, 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 siap. Ah, oke. Kemudian berikutnya untuk untuk di daftar isi Pak ya, Pak Arsyad, halo? Siap, Prof. Siap, Prof. Siap. Ya, daftar isi itu jangan panjang gini Pak. Contoh dilihat di bab 5 itu ya. Prof. 5, siap, Prof. Masa masa daftar isi itu seperti kalimat yang panjang begini. Langkah-langkah guru pendidikan agama Islam dalam mengintegrasikan, nah, itu kan ya lah. Siap, Prof. Siap, siap. Eh, Misalnya apa nanti disingkat saja ya. Kalau Siap, Prof. bisa enggak lebih dari satu baris kalau bisa Oh, ya. siap, Prof. Siap, siap. Jadi misalnya integrasi eh, integrasi PAI apa terhadap pemahaman lingkungan gitu ya. Misalnya gitu ya. Siap, Prof. Siap, siap. Eh, jadi yang kira-kira 4 3 4 kata saja satu Siap, baris Prof. Siap, siap. ya. Nah, nanti termasuk di hasil penelitian maupun pembahasan itu dibuat yang sesingkat mungkin ya. Siap, Prof. Siap, siap. Kemudian ini saya agak teknis ya supaya karena kalau nggak saya sampaikan nanti nggak berperubahan. Siap, Prof. Siap. Ini transliterasi ini yang dipakai atau hanya sebagai kembangan ini? Transliterasi ini dipakai atau hanya sebagai sebagai pelengkap? Mbak Arsad. Iya, Prof. Nggak, saya tanya, pencantuman pedoman transliterasi ini sebagai pedoman yang digunakan atau hanya sebagai pelengkap saja? Iya, Prof. Ya, enggak, saya tanya, ini dipakai atau hanya sebagai pelengkap saja?
Diulang Prof tapi, diulang Prof tapi. Nah, ya, inilah pedoman transliterasi ini dicantumkan ini sebagai pelengkap saja atau sebagai pedoman di dalam menulis disertasi ini. Pedoman Prof. Nah, sebagai pedoman ya. Nah, sebenarnya ada model yang ya ini yang rumit ini, Pak. Ini yang rumit ini, sulit dipakai kalau ini. Eh, ada model yang dari Kemenak itu atau yang apa yang biasa dipakai Cak Nur itu ya. Ini rumit sekali ini kalau Anda pakai ini. Ya, misalnya fathah itu harus begitu ya, harus seperti tanda caplok itu. Sulit itu makainya. Ya, Rama seperti itu. Itu kita jarang pakai itu model seperti ini. Ya, Ya Prof. nanti mungkin nah, tapi kalau mau pakai ini ya harus konsisten. Ya, tapi biasa saya sarankan pakai yang biasa dipakai di karya ilmiah. Ya, Ya Prof. ah, itu. Kemudian nanti saya sampaikan di metode abstraknya ini terlalu panjang ya Pak ya. Satu halaman saja Pak, Pak Arsyad ya. Ya Prof. Ya Prof. Dan tidak usah diulang-ulang. Peserta didik di SMP Negeri 6 itu diulang-ulang berkali-kali. Ya, cukup disampaikan satu kali saja. Ya, yang penting yang membaca itu sudah paham bahwa penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6 Tinambung. Ya, Ya Prof. Ya Prof. supaya nanti tidak memakan tempat. Tolong nanti disingkat karena ini banyak hal yang kurang substantif ya, kurang kurang efektif kalimatnya. Ya Ya, Prof. Ya. sehingga harus apa ya, harus ringkas dan padat. Ya, oke. Kemudian di latar belakang masalah ini, pemilihan ayat itu cari yang betul-betul paling relevan, Pak ya. Ya. Jadi kalau ayat Al-Quran kan 6.666 ayat ya. Banyak kan. Tapi cari yang betul-betul intinya. Ya, intinya tentang kepedulian lingkungan itu apa? Kira apa Pak ayat Al-Quran yang menggambarkan kepedulian lingkungan? Pak Arsad, Ya Pak Dokter. tolong saya dikemukakan apa ayat Al-Quran yang paling inti, yang paling substantif ya tentang kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya ayat apa? Surat Ar-Rum ayat 41 Prof. Nah, apa? Surat Ar-Rum Bunyinya? 41. Bunyinya? Bunyinya? Zaharal Zaharal fasadu fi barwal bahri bima Fil kasabat barri zaharul fasadu. kasabat aidihi kasabat aidin nas liyal lidhi kauhum ba'dallazi amilu amalahum yarjiun. Ah, ya emang itu saya sudah setuju itu. Siap Prof. Zaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aidihim. Ya,
Tapi mungkin bacanya perlu diperlancar ya, Pak. Iya, Nah, Prof. ini Cuman dokter iya, PAI, Pak. deg-degan, Prof. Nanti dia kira dokter PAI mualaf nanti. Jadi tolong nanti sekarang belajar pakai YouTube banyak, Pak ya. Iya, Prof. Pakai YouTube tutorial, pakai YouTube sudah bisa sekarang ini. Iya kan? Iya, Prof. Ini dokter PAI Universitas Muhammadiyah Parepare kan. Itu kan harus nanti kalau suruh khutbah, suruh harus ah, apa itu? Bacaannya fasih ya, Iya, Prof. fluent. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu fluent ya. Oke. Jadi kemudian eh ya memang rumusan masalahnya ini terlalu elementer ya. Tapi ini kan sudah seminar hasil ini masalahnya ya. Mungkin mungkin ya supaya agak berbobot ya. Eh, Bagaimana nggak usah langkah-langkah ya. Iya, Prof. Iya. Bagaimana pengintegrasian gitu saja biar nggak terlalu merubah. Bagaimana pengintegrasian pendidikan agama dengan apa itu pemahaman kepedulian lingkungan. Gitu aja, nggak usah langkah-langkah, Pak. Ya, toh? Kalau langkah-langkah nanti terlalu elementer nanti disinggung oleh Prof. Ambon maupun juga Bapak Yai Nasri tadi itu. Ya, toh? Iya, Prof. Nanti seakan-akan hanya laporan kegiatan. Disertasi itu bukan laporan kegiatan ya. Disertasi itu satu kajian yang mendalam, kritis, sistematis tentang suatu objek ya, secara utuh ya, terintegrasi dan sebagainya ya, dan menggambarkan satu bangunan ilmu pengetahuan. Ini kalau hanya sekedar langkah-langkah ini sangat teknis sekali ya. Langkah-langkahnya satu, dua, tiga gitu ya. Bagaimana pengintegrasian pendidikan agama Islam terhadap kepedulian lingkungan. Ya, itu sudah malah malah lebih berkelas ya. Iya, Prof. Gitu. Yang kedua, bagaimana materi PA yang terintegrasi, oke lah, nomor dua ini ya. Eh, yang ketiga ini agak masalah juga ini Pak, rumusan masalah seperti skripsi ini. Faktor pendukung dan penghambat ini biasanya skripsi itu seperti ini ya. Tapi nanti mungkin gimana caranya Pak? Nanti kita bimbingan lagi ya Pak ya. Iya, Prof. Iya, iya, Prof. Arsat ya supaya Iya, Prof. Iya, Prof. berbobot ya. Siap perbaikan, Prof. Nanti kalau dibaca orang itu disertasi kok bicara faktor pendukung dan penghambat. Ya, tak? Iya, Prof. Nah, Iya, Prof. Iya, Prof. ya. Kemudian tujuan, karena tujuan ini sifatnya case study ya Pak ya. Tujuan ini jangan memahami Pak. Kalau memahami ini fenomenologi. Jadi tujuannya mendeskripsikan ya, atau mendeskripsikan secara mendalam. Ya, tentu dengan analisis ya, mendeskripsikan pengintegrasian PAI ya, bagaimana pengintegrasian PAI dengan kepedulian lingkungan. Ya, halo. Iya, Prof. Iya, Prof. Nah, Iya. jangan memahami Pak ya. Iya, Prof. Kata memahami diganti mendeskripsikan saja. Iya, Prof. Kalau lebih dalam mendeskripsikan secara mendalam. Tapi nggak usah lah, secara utuh dan mendalam. Iya, Prof. Tapi secara mendeskripsikan saja. Iya, Ya. Prof. Iya, Prof. Nah, kegunaan penelitian ini secara teoritis Pak. Masa hanya hasanah PAI khususnya terhadap
Nah, kan itu ya. Mungkin apakah tadi sudah disinggung oleh Bu Wardah ya, Bu Siti Wardah tadi, apa novelty-nya yang diinginkan, yang diharapkan. Tadi ditampilkan di sini, Pak. Ya, Iya, Prof. Iya. misalnya apakah model, apakah teori, apakah proposisi, itu ya. Misalnya model PAI yang terintegrasi dengan kepedulian lingkungan atau teori pembelajaran PAI untuk peningkatan pemahaman terhadap lingkungan. Nah, gitu Pak ya. Iya, Prof. Iya. Adaptasi itu bisa berupa model atau bisa berupa teori, bisa berupa proposisi. Nah, itu ya. Iya, Prof. Jadi kalau hanya seperti ini itu skripsi, Pak ya. Menambah pengetahuan serta khasanah keilmuan. Ini sifatnya skripsi. Ya, Iya, Prof. eh, supaya nanti lebih meningkatkan bobot atau kualitas disertasi dari Pak Arsad. Ya, Iya, Prof. kemudian penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini saya lihat hanya dua, Pak. Ya, penelitiannya Rahmat sama penelitiannya Ali Murtado. Ya, yang tiga ini bukan penelitian ini sepertinya. Kak, buah apa itu? Penelitian sifatnya normatif ya, bukan penelitian. Ya boleh sebut penelitian. Karena itu paling enggak, yuk dua tambah tambah nol lah Pak ya. Pak Arsad, Iya, Prof. Iya. jangan hanya dua Pak ya, tapi ditambah nol ya, Iya, Prof. Iya. 20. Ya kalau dua itu hanya sangat apa istilahnya ya, miskin ya. Padahal sekarang itu Bapak melihat PAI dan kepedulian lingkungan atau PAI dan lingkungan hidup melalui mesin aplikasi itu sudah keluar ribuan, Pak. Ya, ribuan jurnal, ribuan hasil penelitian. Bapak kok hanya dua. Iya, Nah, Prof. ini mungkin persoalan metode saja, persoalan kemauan. Ya, bukan tidak ada. Mungkin ada kalau 1000 aja, Pak. Bapak, Bapak klik di mesin aplikasi pencari artikel itu, ya, atau riset hasil penelitian itu ribuan tentang PAI dan kepedulian lingkungan. Nanti diperkaya, Pak ya. Iya, Prof. Ini diperkaya supaya bobot disertasinya. Kemudian, nah ini yang inti karena ini bicara Islam ya. Ini Bapak Pak Arsad ini kurang searching ya, kurang searching tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan hasil-hasil penelitian atau teori-teori tentang kepedulian lingkungan. Karena banyak teori-teori, Pak, tentang kepedulian lingkungan itu. Nah, misalnya adalah salah satunya itu ada SDGs, ya, Sustainable Development Goal. Ya, itu Bapak nggak menyinggung sama sekali. Ya, Pak Arsad harus menyinggung salah satunya adalah SDGs. Ya, Iya, Prof. dan ayat-ayat atau hadis-hadis yang paling relevan terhadap persoalan kepedulian lingkungan. Ya, ini masih miskin sekali. Iya, Ya, Prof. masih miskin sekali. Karena ini setingkat disertasi, Pak. Iya, Prof. Iya. Termasuk nanti landasan kepedulian lingkungan dan sebagainya. Ini ada catatan saya nanti tak kirim ke Pak Arsad nanti. Iya, Catatan. Prof. Iya, Prof. Iya, iya, iya. Jadi dalil-dalil, teori-teori banyak sekali, Pak, tentang ini. Riset terdahulu juga sangat banyak.
Ya, oke. Kemudian bahasan tentang PAI terlalu panjang lebar. Mestinya langsung aja PAI yang menjawab masalah tadi, Pak. Oh iya, Prof. Iya, iya. Ya, misalnya PAI yang berwawasan yang halaman 42 itu. Mestinya aja langsung PAI yang eh, berwawasan lingkungan atau PAI yang integrated dengan eh, apa eh, kepedulian lingkungan. Ya, mestinya di situ. Jangan hanya PAI normatif itu sudah banyak, skripsi sudah banyak bahas ini. Iya, Prof. Jadi jangan ini nambah-nambah malah jadi kurang baik ini. Nah, di sini ada PAI, ada pendidikan Islam. Nanti digabung saja. Iya, Prof. Iya, Prof. Gabung langsung PAI yang integrated dengan lingkungan yang menjawab rumusan masalah secara teoritik ya. Bagaimana integrasinya, bagaimana materi yang integrated dengan lingkungan. Terus barulah teori-teori integrasi ya, yang disampaikan Pak Arsad di sini. Iya, Ya, Prof. jadi eh, yang ini saya catatan nanti tolong Iya, Prof. Iya, Prof. diperbaiki. Iya. Kemudian metode penelitian. Ya, metode penelitian itu sebaiknya ada paradigmanya ya, supaya ini PhD ya atau doktor filosofis atau doktor falsafah. Doktor itu kan bahasa Inggrisnya PhD ya. Iya, Dan Prof. di situ ada doktor falsafah. Jadi penelitian ini ada landasan filosofisnya ya. Urut-urutannya paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian. Ya, Pak. Iya, Prof. Urut-urutannya itu loh. Paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian. Nah, di situ Pak Arsad ini ada sudah disebut lokasi penelitian. Malah yang pertama itu. Ya. Iya, Prof. Jadi nanti setelah setelah jenis penelitian, bolehlah bicara lokasi penelitian. Oh, Ya, kalau sudah bicara lokasi penelitian, tidak usah lagi bicara tempat dan waktu. Jangan lagi bicara tempat dan waktu. Ya, itu terkait dengan eh, metode penelitian. Kemudian tadi disinggung oleh Pak Yai Nasri Hamang tadi ya, supaya hasil penelitian ini yang bab 4 itu nggak perlu Pak ya, bab 4 itu Pak ya. Bab 4 itu kan sebagiannya sudah ada di bab 2 tentang lokasi penelitian. iya, Prof. Jadi bab 4 itu saya kira digabung saja, nggak usah ada bab 4 yang berdiri sendiri. Oh iya. Ya, karena sebagian kita katakan lokasi penelitian ada di SMP 6. Ya, kemudian kalau profilnya dikemukakan secara singkat saja di bab 4 hasil penelitian. Iya, Prof. Di bab 4 yang isinya itu nggak perlu ada diadakan aja. Saya kira pedoman juga tidak mengatakan seperti itu ya. Terus agar hasil penelitian itu betul-betul menjawab penelitian. Jadi
Jadi objek penelitian nggak usah dijadikan satu bab tersendiri, ya Pak ya. Iya, Prof. Ah, nanti di digabung sebagian di bab 3 metode penelitian dan bab 4 hasil penelitian, dan nggak usah panjang-panjang Pak. Ya, yang Iya, nggak Prof. ada relevansinya nggak perlu dimasukkan di sini. Ya. Jadi misalnya apa ini yang panjang ini? Tujuan jangka pendek seperti ini. Tujuan ini saya kira kan tidak ada relevansinya Pak ya. Nah, kemudian yang sebentar saya tak menerima telepon sebentar ya. Iya, Prof. Dia menerima telepon. Halo, Pak Arsad. Iya, Prof. Iya, iya. Oke. Ya tadi mute, maaf. Tadi nanti lebih jelasnya kita akan bimbingan lagi ya Pak Arsad ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya. Nanti tolong catatan-catatan dari para penguji Iya, Prof. di list ya untuk menjadi bahan perbaikan. Ya, tentu Iya, Prof. saya, Prof. Siridanga dan Abdul Halik, Pak Dr. Abdul Halik akan setia untuk membantu ya Prof. Iya, Pak Prof. Arsad untuk menulis disertasi yang lebih layak untuk Iya, Prof. Iya. ujian tertutupnya. Ya, saya kira demikian Pak Dr. Raya Mangsi. Terima kasih. Iya, siap Prof. Terima kasih Prof ya masukan-masukannya. Ya, selanjutnya kita ke penguji berikutnya. Penguji kelima sekaligus kopromotor 1 Bapak Profesor Dr. HM Siridanga. Pada Prof. Siridi silahkan. Ya, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk mempercepat kita punya binan ini, baik, coba dibuka abstrak. Iya, Prof. Ya, abstrak. Kemudian ada judul ya. Iya, Prof. Ya, coba disebutkan itu judulnya. Integrasi kepedulian lingkungan hidup dalam pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Tinambung, Kabupaten Polman. Siap. Iya, Prof. Kalau saya minta ada titik terakhirnya. Oh, iya, Prof. Ya. Kemudian buka yang kedua, berikutnya ada di sini tidak juga bagus tulisannya. Nanti diperbaiki. Iya, Prof. Kemudian yang terakhir itu juga titik terakhirnya. Iya, Prof. Ya. Baik, kita lanjut. Halaman 2.
Di halaman 2 ini ya bisa disebutkan tulisan Anda terkait dengan bahasa apa namanya yang di atas itu Ya, Prof. Al-Qurannya, Prof. ya Al-Qurannya, Prof. ya Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhina jalakum hanifal ardi wa rafa ba'dakum fauka ba'di darajati darajati ya darajati ya ya'luwakum fima atakum inna rabbaka sariul ikab wa innahu laghafurur rahim. Ya, kemudian terjemahannya di situ ada juga tulisannya di sini kurang bagus ya. Yang di bawah itu eh, mau diperbaiki ya. Kalau di sini ya sampai itu disesuaikan karena ada tidak tertulis. Lanjut, Ya, Prof. kita halaman 8, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian yang nomor satunya saja tujuan penelitian. Dan saya selalu itu ada titik ya. Jadi Anda ini tidak ada titik, kalau saya sebaiknya bagus ada titik. Coba disebutkan A, B, dan C-nya. Silakan. Untuk memahami langkah-langkah pendidikan agama Islam dalam mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian lingkungan pada peserta didik melalui pembelajaran PAI pada peserta didik di SMP Negeri 6 Tinambung. B. Untuk memahami materi mata pelajaran pendidikan agama Islam PAI yang terintegrasi dengan kepedulian lingkungan pada peserta didik di SMP Negeri 6 Tinambung. C. Untuk memahami faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan mengintegrasikan kepedulian lingkungan dalam meningkatkan kecerdasan intelektual pada peserta didik di SMP Negeri 6 Tinambung. Iya, Prof. Ya, itu sudah bagus. Buka halaman 18. Halaman 18. Ada tulisan di sini yang saya minta untuk disebutkan yang ada di Al-Qurannya, ya, Prof. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma hala ma khalaqak ma khalaqak ma la ma, ma khalaqahuma ila bil haqqi walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ya, cukup. Kita lanjut. Halaman 23. Ya, hampir sama tadi. Supaya ditambahkan lagi. Ya, Prof. Jadi firman Allah seperti itu. Yang bahasa Arabnya ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi jalakum hanifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'di darajati lailuk lailakum fima atanak ma atanakum inna rabbaka sari'ul ikab wa innahu ghafurur rahim. Ya, saya kira cukup. Kita lanjut. Masih ada lagi
tanggal 30, nomor 30. Yang saya minta bahasa Indonesianya saja. Ya, Prof. Jadi bahasa Arabnya tidak, jadi bahasa Indonesianya. Ya, Berdirilah, terjemahnya, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ya. Jadi SPT-nya ini ada yang tidak sama nanti ya, mungkin ada yang tidak sama, maka itu sebaiknya selalu sama. Oh ya, Prof. Ya, Ya, SPT-nya itu selalu sama. ya, Prof. Berikut halaman 44. Apakah ini sama dengan Bapak atau tidak? Ya, coba lihat di sini, Pak. Ini ada kotor di atas ini. Jadi mungkin tidak sama ya. Oh, Ini enggak sama, Prof. halaman 44. Ya, 44. Prof. Ini ada kotor ya sini. Oh ya, Prof. Ya, ya. Ya, ya, nanti disesuaikan. Ya, Prof. Berikut kita lihat 49. Saya minta Anda ya gambar 21 ini pokok-pokok lingkungan hidup. Ya, apa maksudnya itu? Silakan jelaskan sedikit. Halaman 49, Prof. 9 ya, 49. Di Kan di sini tertulis gambar 21, pokok-pokok lingkungan hidup. Ya ini saya mau minta apa maksudnya itu yang tertulis. Dan sampai ditulis kita tidak paham. Jadi kalau saya minta. Jadi lingkungan sosial di atas itu. Ya bagaimana pemahamannya Anda? Ya kalau tidak bisa dulu, nanti ditulis saja ya. ya, Prof. Siapkan saja ya. Baik, 63. Ada di sini lagi yang 2.30 ya. Kemudian bahasa Arabnya saya mau minta hanya tulisannya di bawah. Tidak usah bahasa Arabnya. Silakan disebutkan. Terjemahnya. Dan Ya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpuhkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. oke bagus. Kita lanjut halaman 78. Alam berapa? 78. Tidak dapat? 78. Iya, Prof. Ada 3 di bawah ini. Allah, Allah, Allah. Yang sering kita itu harus ada tambahannya, bukan Allah saja.
Jadi dari dulu kita selalu Allah ya tambah Allah, bukan hanya begini saja ya tulisannya. Iya, Prof. Ya, disesuaikan. Berikut halaman 80. Ya, di sini juga ada Allah SWT, tapi ada Allah tidak adanya. Tidak ada SWT-nya. Iya, Jadi ini disesuaikan ya. iya, Prof. Ya, tidak banyak lagi. Halaman 88. Ya, di sini lagi ada yang terjemahnya itu ada dua yang hanya Allah, Allah saja. Nanti diperbaiki ya. 88 ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, kita lanjut. 93. Ngerangkap pikir penelitian. Ya, kalau saya harus ada titik. Oh, iya, Prof. Iya. Ya, coba dulu jelaskan sedikit ini maksudnya ini apa. Kerangka pikir. Ada apa yang Anda masukkan kerangka pikir ini. Iya, Prof. Ya, Kerangka pikir dan kerangka pikir penelitian. Landasan normatif ya, berlandaskan Quran dan hadis. Kedua, landasan yuridis, ya. yaitu Baru adalah undang-undang. lanjutkan. Ya, SMP Negeri 6 Tinambung, guru PAI, integrasi pembelajaran PAI, peserta didik, nilai-nilai kepedulian lingkungan. ya. Oke Pak. Bapak buat ini, Ya, maka itu harus dipahami supaya bisa disampaikan kepada misalnya siswa kita atau apa. Berikut halaman 105. Sedikit lagi. Ini tulisannya Bapak 105 ini di atas sekali. Itu tidak bagus Pak itu. oh ya, Jadi itu yang biasanya itu dari bawah itu ya kadang 3 cm. Ya, ini berikutnya ini Pak semuanya tinggi ini. Tinggi. Jadi ini sebaiknya diperbaiki. 106 ini, ya, Prof. 107 dan seterusnya. Kemudian 110, 110 kalau saya itu Pak, ini dilihat yang di bawah itu dengan ada apa tulisannya ini Pak? Mungkin sudah tulisnya. Yang mana, Prof? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, mungkin Iya, salah Prof. tulis ya. Ya, jadi kalau saya diberikan titik semua, Iya, Prof. ya supaya lebih bagus. Ya, berikutnya 111. Ya, ini banyak sekali yang perlu diberi titik. Ya, bisa Pak ya, Iya, Prof. Iya, Prof. titik. Lanjut. Oh, sudah. Ya, terakhir ini Pak sudah habis. Halaman 114. Hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian, coba disebutkan itu nomor satunya.
Langkah-langkah guru pendidikan agama Islam dalam mengintegrasikan pemahaman kepedulian lingkungan pada peserta didik melalui pembelajaran baik pada peserta didik di SMP Negeri 6 Tinambung. Ya, jadi Bapak tentu ada kerjasama dengan mereka ya, Ya, Prof. ya supaya bisa bagus. Sepertinya yang lain ini sudah sesuai dengan apa yang ada dengan yang saya harapkan. Saya Ya, kira Prof. sampai demikian. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Selanjutnya kita ke penguji terakhir ya. Sekaligus promotor kedua Bapak Dr. Abdul Halik, MPDI. Pada Pak Dr. Halik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu para Dewan Penguji, insya Allah semua dalam keberkahan Allah. Bapak Profesor Dr. Haji Ambase MAG, Bapak Profesor Dr. Haji Tabroni MA, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sirgana MS, Bapak Dr. M. Nasri Hamang, Ibu Dr. Situarda, Yang Mulia Pimpinan Sidang Kaprodi, Pak Dr. Kiai Rawaya Mangsi, partisipan yang masih setia, loyal untuk bergabung yang saya hormati, dari istimewa Saudara Promovendus Muhammad Arsyad. Alhamdulillah hari ini satu kemajuan yang luar biasa dengan tekad dan satu keberanian. Jadi hanya yang cepat selesai itu adalah yang berani menghadapi tantangan. Jadi kalau selalu pesimis ya, Ibu Mulia pesimis, Bu Haryani lama baru selesai ini sama Pak Sudirman apa teman-teman. Jadi kita harus berani menerima kritik. Dan Alhamdulillah Muhammad Arsyad menunjukkan siap menerima semua kritik, masukan-masukan, dan saya kira itu semua adalah hal yang sangat baik untuk menyempurnakan ya, paling tidak menjadi pertimbangan untuk perbaikan disertasinya. Jadi semakin banyak kritikan, catatan tadi disampaikan oleh Prof. Promotor, itu semakin bagus ya. Jadi sama halnya kalau membuat batu cincin yang hobinya Muhammad Arsyad ini ya, semakin banyak dikorek, semakin banyak diasah, itu semakin bagus tampilannya. Jadi tadi luar biasa, seluruh penguji telah berikan masukan-masukan, mulai dari hal yang teknis, metodologi, sampai kepada substantifnya. Nah, tadi saya melihat bahwa ini sesungguhnya tinggal dipertajam saja ya. Jadi ditajamkan saja, sama halnya dengan ini ya. Kalau Pak Arsyad baca Al-Quran jangan grogi. Harus narasi ya, narasi kata Mandar itu. Pada rasi. Jangan grogi baca Al-Quran. Nanti tadi kata Pak Prof. Tobroni nanti dikira dokter mualaf. Gitu. Ya, pokoknya ini tugas utama ini Muhammad Arsyad ini. Jadi saya tertarik tadi dengan berangkat dari sebuah dasar historis ya, menyinggung tentang pemanasan global, krisis lingkungan, bencana alam, sampai sekarang yang dikhawatirkan itu ada krisis pangan. Ya, tentunya ini menjadi satu perhatian serius.
terutama kita sebagai orang PAI. Ya, jadi adanya pemanasan global krisis lingkungan itu kan dampaknya luar biasa di kita. Ya. Itu diakibatkan oleh misalnya pembabatan hutan tadi disinggung, ada pencemaran air, udara, tanah, ada eksplorasi alam yang tidak terkendali, penambang liar macam-macam. Jadi itu tadi luar biasa. Tadi berangkat dari satu landasan historis. Dan tentu di sini kita perlu juga melihat, ya tadi disampaikan juga Dewan Penguji, promotor diperkuat dasar normatifnya, jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terkait langsung dengan lingkungan hidup. Kemudian yang kurang disinggung tadi adalah tentang dasar yuridisnya. Dasar yuridisnya ini tentu istilah sekarang itu apa ya, green school ya, atau sekolah adiwiyata, sekolah yang mengarah kepada kesadaran dan kepedulian tentang lingkungan hidup. Nah, ini juga perlu dielaborasi apa orientasinya itu program sekolah adiwiyata itu. Ini saya kira tadi ya uh, belum banyak disinggung, ya mungkin karena tidak ditanyakan ya barangkali, tapi ini perlu diperkuat tadi yang disarankan oleh promotor kita, memperkuat konsepnya itu ya lingkungan hidup. Jadi ada kan pernah surat keputusan bersama dari Menteri Lingkungan Hidup dengan Mendiknas. Itu bagaimana menjadikan sekolah itu menjadi Green School, lembaga yang pertama membangun kesadaran peduli lingkungan yang sehat, yang bisa benar-benar bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, kemudian tentu ketika coba melihat dengan pendidikan Islam, ya. Jadi pendidikan Islam ini luas ya, cakupannya, ruang lingkupnya sangat luas. Ya. Sampai ada beberapa disertasi tadi juga diserangkan ya, kajian-kajian penelitian yang sifatnya akademik itu, coba dicari disertasinya Dr. Andi Maulana, itu yang mengkaji khusus tentang lingkungan hidup dan pendidikan Islam. Saya pernah dibedah bukunya di kampus, saya sebagai pembedahnya, jadi membahas, mengkaji secara mendalam tentang bagaimana lingkungan hidup ini bisa dirawat dengan baik dalam perspektif pendidikan Islam. Ini perlu dicari, mungkin ada di repositorinya Yayan Parepare atau Win Alaudin, itu dicari, atau di UNJ, alumni UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dan bisa juga dicari buku yang cukup terkenal ini ya, Kecerdasan Ekosistem, Ekosistem Intelligence, karya Daniel Goleman. Ini untuk mempertajam pengetahuan kita tentang bagaimana konsep lingkungan hidup itu. Nah, jadi sasaran utamanya, hal yang paling sederhana, kenapa pendidikan Islam ini perlu menjadi satu kajian yang sangat penting untuk mengintegrasikan pendidikan Islam. Jadi tadi sampaikan supaya ada kepedulian dari peserta didik dan seterusnya. Ada ya, yang lebih penting itu adalah dengan lingkungan yang adiwiyata, peserta didik bisa belajar dengan aman, nyaman, bahagia. Ini kalau dilihat misalnya dalam perspektif arsitektur ya, itu kadangkala sekolah itu cepat sepi, itu karena dari sisi arsitekturnya yang tidak pas dengan suasana lingkungan, dengan budaya sosial peserta didik.
Begitu juga dengan dalam konteks ekosistemnya, sekolah yang tidak nyaman ditempati peserta didik itu adalah sekolah yang gersang, yang panas, yang panas di sekolah lah, tidak ada pepohonan macam-macam. Misalnya ya sekolah yang saya nggak tahu ini di SMP Tinambung ini ya. Tapi kalau misalnya di Manmajene, ya, ya sekitar situ Manmajene itu madrasah yang tidak ada pepohonannya, sehingga siswanya di situ kalau sudah selesai cepat pulang, tidak ada yang mau tinggal. Gersang mana aromanya kalau musim kemarau itu tidak menyenangkan tinggal di sekolah. Itu sangat mempengaruhi. Dalam situasi pembelajaran di kelas pun, kalau misalnya suasananya panas, itu membuat cepat stres guru, membuat guru cepat capek mengajar, membuat guru cepat terpancing emosinya dalam berinteraksi. Itu mempengaruhi sekali semua itu. Jadi ini perlu dilihat dalam kacamata secara filosofis. Bagaimana lingkungan hidup itu menjadi sangat penting untuk dibangun paradigmanya dalam kacamata pendidikan Islam. Nah tadi juga ingin diperjelas itu tentang integrasinya ya, integrasi lingkungan hidup dan pendidikan Islam dalam konteks kurikulumnya. Jadi kurikulumnya di sini ya tentu arahnya ya tadi disarankan oleh promotor, ini arahnya mau kemana? Apakah model pembelajarannya seperti apa, atau semacam konsep penggalian materinya ya, materi-materi tentang lingkungan hidup atau materi pendidikan Islam yang berbasis wawasan berbasis lingkungan hidup atau pendidikan Islam yang berwawasan lingkungan hidup. Kira-kira materinya apa gitu. Jadi ini supaya nanti ada novelty-nya tadi tegaskan oleh penguji. Iya betul ya. Apa yang kita mau harapkan ya pendidikan Islam dan budi pekerti di SMP ini yang berwawasan lingkungan hidup atau berbasis lingkungan hidup seperti apa materinya? Ini perlu dipertajam itu supaya ada novelty, ada temuannya promovendus dalam penelitian disertasi ini. Atau ingin melihat ya metode pembelajarannya seperti apa? Jadi ya metode pembelajarannya, misalnya kalau dalam Islam itu kan yang paling dominan, paling lumrah itu kan ada metode keteladanan, metode pembiasaan, ada metode kisah, ada metode ujian, ya, ada ancaman atau reward punishment-nya, ada metode reinforcement, penguatan-penguatan. Jadi ini kita coba melihat ya kalau kita integrasikan itu, apakah arahnya ke materi, ke model pembelajaran, atau ke metode pembelajaran, ya, atau arahnya kepada program-program kurikuler ya. Jadi misalnya program kurikuler itu apakah dalam bentuk kegiatan Palang Merah Remaja atau OSIS atau apa, kegiatan-kegiatan seperti apa pelatihan, atau misalnya pesantren kilat berbasis wawasan lingkungan, ya itu kira-kira arahnya kemana ya, supaya ini jelas. Nah, namun demikian kalau kita ingin integrasikan PAI yang berwawasan atau berbasis lingkungan hidup itu ya tentu konteksnya akan lahir misalnya tujuannya apa. Ini komponen-komponen pendidikan Islam sudah mengatur di situ. Pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islamnya, kemudian materinya, lalu apa medianya, kemudian metodenya, dan evaluasinya. Jadi kalau kita ingin secara utuh melihat bagaimana kurikulum pendidikan Islam itu yang berwawasan lingkungan hidup ya, atau yang berbasis lingkungan hidup. Nah kalau ini saya pikir ingin ditemukan ya luar biasa sebagai sebuah penelitian disertasi. Nah, jadi saya juga sepakat tadi terlalu elementer ya. Kalau tadi berbicara tentang tantangan dan solusi apa ya. Jadi kita bagaimana itu ya merumuskan satu sistem pendidikan Islam ya, atau model pembelajaran PAI yang berbasis atau berwawasan lingkungan hidup. Sekira seperti itu Pak Arsad.
catatan tambahan Pak Dokter. dari saya, Iya, Pak dan Dokter. kita berharap Pak Arsad ini tetap semangat, konsultasi yang lebih intens masuk kepada promotor dan co-promotor, dan tetap mengajak teman-temannya untuk bersemangat. Jadi suasana hari ini itu bagian dari dinamika yang mau tidak mau harus diikuti ya pada setiap siswa yang melalui proses penyelesaian. Karena demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Felix pada pagi ini sudah memberikan masukan-masukan. Dia sebagai pemimpin terakhir dan lebih kenal sekaligus promotor dua ya. Promotor dua. Ya, Pak Arsyad masukannya luar biasa, Pak. Iya, Pak Dokter. Jangan dianggap sebagai beban. Kasih sungguhnya ini memperbanyak hasanah ya, memperluas hasanah pandangan kita tentang sebuah karya tulis yang kita hadirkan. Yang pertama, yang kedua eh, apa? Ya menambah ya. Ya juga menambah tulisan kita sesungguhnya. Iya, Pak Dokter. Masukan itu bisa memperbanyak, tapi tidak sekedar memperbanyak, tapi nanti diseleksi sesuai sesuai dengan arah penelitian yang ingin dicapai oleh Pak Arsyad ini kandidat Iya, doktor Pak Dokter. kita ya. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi satu novelty teman baru tentang satu sistem lingkungan sekolah ya. Iya, Pak Dokter. Lingkungan sekolah yang berwawasan lingkungan yang kemudian dibangun di atas dimensi nilai-nilai pendidikan Islam atau ya nilai pendidikan Islam. Nah ini kan Iya, Pak. kalau muncul itu berarti kan eh, ya mungkin ya saya mungkin ya harusnya katakan mungkin itu juga menjadi satu novel tersendiri nilai kebaharuan ya. Di sela-sela orang kemudian berpikir tentang satu pendidikan yang luar biasa dengan ini Pak Arsyad dengan sistem pendidikan lingkungan ya. Pendidikan Iya, yang Pak. dibangun di atas dimensi lingkungan. Oke, terima kasih banyak Pak Arsyad. Selamat ya. Iya, Pak Dokter. Insya Allah jangan terlalu lama lah setelah seminar hasil itu kan akan menuju ke ujian tutup. Pada saat itu enggak, insya Allah 2 minggu 3 kali itu sudah bisa menyelesaikan itu menambah itu ya. Iya, Saya Pak pikir Dokter. demikian. Terima kasih banyak Insyaallah, untuk Pak kita Dokter. semua kepada dua panelis penguji ya. Insya Allah salam sehat semua, salam sukses buat kita semua Bapak guru-guru kita mulai dari Prof. Ambo Asep, Pak Dr. Kiai Nasri Hamang, Ibu Dr. Siti Wadah Nafidas, Bapak Profesor Dr. Haji Tobron MSc, Bapak Profesor Dr. HM Sridanga, dan terakhir Bapak Dr. Abdul Halik. Terima kasih untuk semuanya dan seluruh partisipan yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Insya Allah yang belum seminar hasil mudah-mudahan juga menyusul dengan secepatnya. Kita doakan. Insya Allah ini adalah pekerjaan dunia dan pekerjaan dunia itu ada dua Pak Arsyad. Kalau bukan Siap. kita yang menyelesaikannya, kita yang diselesaikan. Iya, Nah, mudah-mudahan kita yang menyelesaikan pekerjaan ini. Iya, Pak Dokter. Iya. Oke, demikian terima kasih. Mari kita tutup ya acara seminar kita pada kesempatan berbahagia dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.